kuisnya, waktunya, pembagian materinya. Tadi udah kita kenalkan tim kita di sini. Tadi makanya di sini. Ada di luar tim kita yang belum hadir di sini adalah Pak Januarsah, Pak Binsar, dan Pak Agus Noviar. Pak Basuki juga belum hadir di sini. Intinya yang diajak ini nanti kita akan tahu perannya sih boleh sebagai organizer, sebagai administrator, supporter, dan juga siap menjadi narasumber. Itu harapan saya sesuai dengan informasi atau form yang diisi. Oke. Berikutnya saya sampaikan outline dari agenda rapat kita malam ini. Pertama, kita akan saya akan mengkonfirmasi ulang kesediaan. Tadi sudah sampaikan ternyata siap sedia. Perannya nanti soal bagian mana yang dikerjakannya. Kita akan diskusikan tentang pembagian materi atau konten yang disampaikan. Pak Pendi sudah declare mengatakan di bagian materi Yutagogi dan Cybergogi. Bu Esi kalau diklik di form sedia di LMS kalau nggak salah Pak list di LMS. Kemudian tadi Bu Erni Rubakna juga sudah menyampaikan di konten aplikasi lain pilihan untuk video conference yang lebih spesifik. Bu Erni malahan Bu Erni atau Bu apa tadi? Maaf ya, jangan lupa. Nah, yang menyampaikan spesifik ke Sipda. Jadi kita ada yang ke Sipda, ada Google Classroom, ada video yang lain, video conference yang lain yang ingin dikenalkan. Intinya nanti kita berbagi detail. Nanti ada kita akan isi langsung pembagian tugasnya melalui metrik yang sudah saya siapkan. Kita akan bicara tentang tips atau kerangka bagaimana pengemasan dan penyajian materi yang harus kita siapkan. Jadi saya siapkan di sini mendirect nanti bagaimana kemasan harus kita buat. Tadi Sarah mengatakan berbagi ilmu. Kalau ilmu tuh yang paling paripurna di sini adalah di teknologi pelajaran Propendi tentunya. Tapi di sini kita terus terang saya sendiri bukan berbagi ilmu, Ibu Bapak, hanya berbagi pengalaman. Jadi kalau kalah konsep nggak apa-apa, salah terminologi istilah nggak apa-apa. Tapi yang penting kita praktisnya. Istilah nggak masalah, apalagi definisi tak penting di sini. Kita lebih kepada praktikalnya. Nanti akan diluruskan seiring perjalanan. Kita akan bicara berikutnya di akhir adalah tentang pengelolaannya. Konten penting, mutakhir penting, tetapi pengelolaan lebih penting. Maksud saya, untuk mengundang Bapak Ibu untuk membuka event ini, lebih dari 10 perangkat saya siapkan. Materi ada di belakang kepala saya, menjanjikannya dalam bentuk ditampilkan dalam teks, kemasan, silabus, dengan grafik atau dengan format doc yang seperti apa, harus. Undangan dalam bentuk flyer, iya. Undangan atau paparan materi by video, iya. Mengundang pendaftaran melalui form, iya. Membuat kelas WA, karena WA selama ini yang paling efektif untuk berinteraksi lebih intens. Kemudian ada juga kelas Google Classroom yang nanti untuk media penyampaian materi kita. Itu semua hari ini juga untuk kita saya siapkan video, saya siapkan PowerPoint. Itulah pengelolaannya jauh lebih ribet. Ternyata di belakang lagi saya melibatkan Bu Sarah, Pak Sapri, dan lain-lain nantinya. Itu dukungan yang kita saling berkolaborasi. Seperti Propendi, zaman sekarang tuh zaman berbagi, zaman berkolaborasi dan sinergi. Dan juga nanti kita akan bicara tentang administrasi yang mungkin sampai kepada proses output dan legalitas yang bisa kita akomodasi menjadi sebuah karya, menjadi sebuah kredit, menjadi sebuah poin kredit di kepegawaian. Sampai di sana kita menyiapkannya. Oke. Oke, ini dari sekian orang yang ada 15 lebih yang mengisi untuk kesediaan, maksud Bapak Ibu kita semua ini 15 orang, dan sebagian besar siap di bagian pengelolaan kelas 46%. Ada di bagian yang 7% berarti artinya satu orang di engagement, ada di kuning di evaluasi satu orang, kemudian ungu itu di Yutagogi ada 2 orang, merah itu pengembangan konten ada 2 orang. Itu ada yang salah data spesial, ada yang salah ngisi Pak Edo gitu. Ini dari peta kesiapan pembagian materi. Nanti definitif kita akan lihat, kita akan isi atau diskusikan hari ini. Oke.
Bersediakah Bapak Ibu? Sudah bersedia dengan komitmen, makanya dengan teknik saya, semua peserta saya sudah daftar sendiri, masuk Google Form, masuk Classroom, masuk WA daftar sendiri. Itu dengan prinsip bentuk real teknis berkomitmen, bukan dengan perintah, bukan tugaskan, seperti itu. Jadi hari ini saya Bapak Ibu tidak saya masukin ke grup, tidak saya masukin diundang di forum meeting, tapi masuk sendiri. Itu menjadi bentuk real indikator bersedia. Komitmennya di situ real secara teknis. Itu bentuk teknis dari bagaimana kita mempraktekkan kesediaan. Nanti di teknik kelas, tim kita dalam satu materi yang sama bisa jadi bersinergi. Maksud saya kita bisa duet, bisa bertrio gitu kalau nyanyi itu. Saling mengisi. Jadi satu materi tidak satu orang, tapi bisa kolaboratif begitu. Duet atau trio bahasanya gitu. Cukuplah 2 sampai trio sih, nggak sampai ke kuartet gitu. Nanti ada pembagian materi by Excel, nanti kita akan buka untuk mengisi langsung. Prinsip pengembangan materi ini, cerita materi. Saya ingin membagi atau tips prinsip yang bahwa materi itu basisnya ke kemanfaatannya yang praktis dan bisa melayani level yang mungkin dari yang dasar sampai kepada yang advance gitu, kira-kira begitu. Yang kedua, kemasannya. Usahakan nanti bentuk materinya dikemas multimedia tentu. Dan kalau bisa interaktif, saya juga belum bisa konten kemasan media materinya. Yang berikutnya, dari materi 6 materi yang kita rancang, mudah-mudahan Bung ada saling gayut. Ya boleh saja satu orang duduk di 2 materi, di 3 materi nggak masalah. Satu materi bisa 3 orang, tapi satu orang bisa juga 3 materi. Disitulah kita harus bersinambungan, bersinergi. Jadi materinya tidak lepas-lepas begitu. Kita juga mengupayakan materi kita itu punya ukuran ketercapaiannya. Maksud saya bahwa kita punya indikator dengan teknis, kita bikin quiz pretest dan quiz post-test sebagai sebuah indikator bagaimana si peserta kita menguasai di awal dan hasil dari paparan kita. Upayakan nanti teknis seperti itu. Kita bisa gunakan dengan Kahoot, kita Quizizz atau Google Form untuk di-set dalam bentuk quiz. Itu teknisnya ya. Beberapa pertimbangan untuk konten yang bisa kita timbangkan. Ini menurut saya. Mutakhir harus. Praktis iya. Mutakhir terkini iya. Praktis iya. Akses tersedia gratis. Misalnya aplikasinya kalau diunduh gratis, bisa diinstal. Kalau yang online juga ya, yang menggunakan gratisnya, bukan yang pro-nya atau yang premiumnya, bisa kita gunakan dan diakses oleh setiap peserta. Seperti banyak multimedia seperti dikatakan tadi Bu Erni. Mudah dipraktekkan. Praktis ini mirip praktis. Yang berikutnya, bisa formatnya konten tuh bisa aplikasi atau tool yang digunakan adalah online atau offline. Karena bicara kita pelatihan ini, salah satu teknisnya kontennya adalah banyak tool, tapi juga konsep, juga banyak tips dan triknya. Kita tidak mengajari mengoperasikan sebuah bermacam tool, tapi mengenalkan, memahamkan, dan mungkin memancing peserta bisa menggunakannya. Dan bisa memancing peserta mempertimbangkan apa yang bisa digunakan, mulai dari mana. Itu yang penting. Oke. Berikutnya bahwa di kelas kita itu kita punya 3 media. Ada media WA, grup WA kelas yang diantara kita ada yang masuk untuk pengumuman jadwal meetingnya atau jadwal kelasnya atau perubahan waktunya, perubahan tempatnya sebagai pengingat itu. Itu media di WA untuk pengumuman, untuk announcement-nya. Yang kedua, media Google Class itu untuk penyampaian materi yang akan kita berikan untuk praktek sebelum tatap maya. Berikutnya tentu kita akan sampaikan di tatap maya atau tatap muka secara virtual. 3 media inilah tiga media atau 3 ruang kelas atau ruang komunikasi kita dengan peserta latihan. Oke, saya lupa menyampaikan bahwa sampai hari ini, jam sekarang ini sudah masuk 35 orang peserta dari Fakultas Teknik. Kita yang ber-12 orang itu adalah yang bersedia berbagi. Jadi intinya target saya sih 20 orang cukup. Gitu. 40 orang, 50 orang
bagus. Lebih dari itu luar biasa. Jadi hari ini udah 35 orang yang sudah ingin berbagi, bukan berbagi, ingin mengikuti kelas kita. Oke. Ini tentatif jadwal kita, rencana mulai Selasa minggu depan sampai dengan tanggal 15. 6 materi kita set dalam 5 tatap maya gitu. Ini tidak tatap mayanya. Kalau di yang asinkronnya di Google Classroom tentu continue dari tanggal 1 atau sebelum tanggal 31. Besok kita sudah upload materi saya, materi ibu-ibu kalau udah siap. Bentuknya apa saja, bisa handout, bisa print screen-nya gitu, olahan apa untuk mengintroduce kepada peserta kayak gitu, sesuai dengan nanti materi yang kita sepakati. Sesi 1, minggu pertama September, tanggal 1, kita materi pertama adalah optimalisasi pengelolaan kelas daring. Baik GC, Google Classroom, baik Sibda, kemudian itu yang asinkronnya, kemudian Google Meet untuk Vicon-nya atau tatap maya untuk sinkronnya, Zoom-nya, WA-nya, IG-nya. Intinya, kalau yang punya pengalaman menggunakan Meet dan lain-lain, maksud saya untuk meeting virtual, kita kasih tip atau saran-saran bagaimana menjalankannya. Bukan semata menyampaikan tentang konten atau teknik pengolahan, tapi tip-tip yang harus digunakan, tip dan triknya. Yang pakai WA bagaimana, yang pakai Instagram gimana, pakai Meet, pakai Twitter bagaimana, itu pakai Google Classroom gimana, Sibda gimana. Selain teknis disampaikan, mengenalkan mungkin prioritas ke Sibda, prioritas ke Google Classroom, ke Meet gitu kayak gitu. Itu. Tanggal 3 September hari Kamisnya saya atau kita ingin berbagi tentang bagaimana mengembangkan, memilih materi dan mengemas materi atau menyajikannya. Mungkin bisa melatihkan atau mengenalkan bagaimana memproduk sebuah video pembelajaran. Lebih lagi misalnya animasi pembelajaran, PowerPoint yang lebih tidak bisu, tapi PowerPoint yang sudah ada naratif videonya. Mungkin tadi ada screen recordernya yang kita bisa gunakan seperti Bandicam dan lain-lain. Kemudian ada yang bisa berbagi bagaimana mengembangkan virtual lab, mungkin dengan AR, VR dan MR, maksud saya augmented reality, virtual reality, atau mixed reality. Belum dengar di kita di sini tentang AR, VR, dan MR. Mungkin kalau ada yang punya pengalaman ini sangat paling terkini AR, VR, dan MR untuk mengembangkan media interaktif basis video virtual. Interaktif betul. Di sana sih di Jawa orang kajian S1, S2 sudah riset S1-nya sudah bagaimana menerapkan AR dalam pembelajaran. Kita belum dengar sepertinya Perpendi, mungkin kita bisa eksplor lagi. Tanggal 8 September kita bicara bagaimana mengembangkan tool, instrumen, pengembangan evaluasi dan penilaian. Baik Myform, Kahoot, Quizzes, dan lain-lainnya. Tetap kita fokusnya kepada tip dan triknya. Konten, teknik ya disampaikan, tip dan triknya utama. Kapan kita memilih form, kapan memilih Kahoot, kapan memilih Quizzes, kapan memilih Slido, dan seterusnya. Yang tanggal 10 September itu kepada aplikasi atau bagaimana menjaga ikatan atau kedekatan peserta kelas dengan gurunya. Dalam bahasa saya adalah engagement-nya. Aplikasi apa yang bisa kita gunakan? Kahoot, Slido, Mentimeter atau Quizzes yang bisa gunakan untuk interaktif, untuk pretest potes, dan untuk seru-seruan. Game and simulation setting seperti apa engagement yang harus kita bangun, karena tatap maya itu ada teknik, tip, triknya, dan ada juga toolnya. Satu misalnya tip bagaimana, tentu kita berusaha tidak membaca layar tetapi melihat kamera. Itu kalau kita tatap maya, bagaimana kita melakukan itu, misal tip seperti itu yang sederhana. Nanti Bapak Ibu bisa bagi bagaimana kita tatap maya menjaga kedekatan atau komunikasi sehingga anak-anak atau peserta didik tidak lari gitu, sehingga terpanggil terus dekat gitu. Salah satu bentuk yang kita praktekkan hari ini, bagaimana saya memberi ruang untuk kita lebih dekat tadi dengan cara memperkenalkan. Itu adalah bentuk aksi atau teknik untuk menjaga kedekatan, ikatan ke. Itu bentuk contoh praktisnya. Yang terakhir, bersama Prof. Pendi dan saya, rencana juga di bagian Flipclass itu pendekatan pembelajaran yang terkini, pedagogi atau pembelajaran berbasis kebutuhan kita, dan Flipclass yang selaras atau kompatibel dengan pembelajaran daring.
Yutagogi artinya adalah memilih materi sesuai atau belajar sesuai kebutuhan. Praktek sederhananya, apa yang saya lakukan selama ini, bukan dalam event ini, semua mendaftar, tidak didaftarkan, tidak ditugaskan, tidak diundang, tetapi mengisi form, masuk kelas, masuk Google Form, secara model itu adalah praktek Yutagogi. Yang lain nggak masuk mungkin bisa jadi memang nggak tertarik, karena udah pengalaman, kira-kira begitu. Di kelas yang hari ini kita praktekkan, misalnya tadi siang saya sajikan video pembelajarannya, bukan video untuk media rapat, hari ini jam sekarang baru kita sampaikan diskusinya. Itu loh salah satu bentuk praktek kelas. Di materi baru ketemu tatap maya, tidak lanjut. Itu bagaimana kita konsep Yutagogi dan kelas, pemahamannya demikian, bagaimana mempraktekannya dalam pembelajaran daring. Itulah yang ingin disampaikan di materi yang ke-5 di tatap maya pertemuan yang ke-5. Beberapa tips yang harus mungkin kita diskusikan, setuju atau tidak, nanti kita boleh komen gitu kan. Judul pelatihan kita adalah pengelolaan kelas daring. Saya punya tag, saya punya moto, mengajar tidak penting, mengajar daring. Tetapi T-nya digulingkan, tag-nya dibuang, ditembak, dijatuhkan, jadi tidak pening mengajar daring. Itu slogan itu menjadi sebuah provokasi bagi saya. Yang formalnya adalah pengelolaan kelas daring. Tujuannya apa? Teknisi ya, secara praktis yang mengenalkan aneka tool, tapi secara konsep adalah optimalisasi blended learning atau optimalisasi pembelajaran daring. Bentuknya apa? Acara kita atau kegiatan kita adalah online training atau pelatihan secara daring. Lebih repot memang tekniknya, seperti kita menggunakan ada video, ada teks, ada flyer, ada Google Classroom. Itu praktek kita yang lakukan kali ini. Konten saya bilang terkini bagus, yang praktis bagus, gratis isinya iya, tapi muaranya, outcome-nya bukan penguasaan itu, tapi kita ingin memberikan pengalaman sehingga peserta kita merasakan praktik pengelolaan kelas daring. Dalam hal ini bagaimana persiapannya, bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengelolanya. Bapak Ibu, semua kita mengalami ini. Saya tidak direct persiapan ini itu, yang jelas kita akan merasakan bagaimana menyiapkannya, bagaimana mengorganisasinya, dan bagaimana melaporkan atau menilainya, kayak seperti itu. Oke. Dalam mengelola ini ceritanya dalam pengelolaan atau organizer, di dalamnya ada tim kita. Di sini ada tim narasumber, tentu kalau Prof. Endi saya tidak perankan sebagai tim teknis, tapi yang lain saya minta kesediaan sebagai tim teknis dan tim akademik, tim konten gitu loh. Ada tim di belakang layar atau backstage team, bahasa saya itu tim di belakang layar yang menjadikan admin, sementara yang sekarang ini diperankan oleh Pak siapa? Pak. Kenal tadi Pak siapa, maaf. Lagi Pak Sapri, Pak. Pak Sapri. Hari ini peran sebagai admin, peran juga on the stage, di atas panggung juga berperan sebagai operator, ya gitu. Jadi ada tim admin, ada tim kepesertaan, maksud saya nanti mengorganize bagaimana daftar hadir, kira-kira seperti itu gitu. Nanti yang menyiapkan sertifikat, kalau bisa kita menyiapkan template daftar hadir, berita acara setiap tatap maya, template publikasi populer. Artinya event kita bisa dipublikasikan secara populer by teks, by video, atau by infografik. Saya pikir ke sana. Ada tim kedua, ada tim di atas panggung, on stage team, atau tim yang ada di acara event tatap maya. Kalau ini yang event sebelum tatap maya atau di belakang meja, katakan begitu. Yang bisa berperan dia sebagai host. Host di sini adalah membuka ruang rapat atau kelas Vicon, yang membuka Google Meet atau Zoom-nya. Siapa nanti yang membukanya? Tentu yang punya akun. Mudah-mudahan kita dikasih nanti sama Pak Alis, dikasih pinjaman akunnya Zoom yang sudah berlangganan, atau kita pakai Google Meet yang sekarang kita lakukan. Ada juga operator yang sekarang juga ini diperankan oleh Pak Sapri. Saya sendiri tadi membuka ruang
sebagai host membuka ruang. Pak Sapri merekam layar hari ini, by video dan by foto, maksudnya image. Mengendalikan peserta kelas itu ada di saya, gitu kan. Nanti ada operator itu siapa yang mengendalikan audio, yang mute itu. Kalau di Zoom memang lebih mudah, kalau di sini agak susah. Karena satu persatu. Kalau di Zoom bisa kita kolektif momen. Moderator nanti ada yang pemandu di atas panggung, pemandu di atas layar itu yang mengatur transaksi dan komunikasi dan tanya jawab antara narasumber dengan peserta di atas layar atau di depan di ruang virtual secara fisik gitu. Ada juga notulen yang merekam chat, meringkas pertanyaan untuk sampaikan kepada narasumber disampaikan kepada moderator, dan kemudian ada juga di belakangnya mengolah atau mereka membuat berita acara yang juga hari ini disimulasikan oleh Pak Sapri. Ada tim keempat yang mungkin kita buat, itu namanya PR dan publishing. Mengkoordinasikan dengan narasumber nanti, mengingatkan Pak Pendi, meningkatkan Pak Alis gitu. Besok jangan lupa gitu. Kelas kita jam segini materinya tolong dikirim gitu. Mungkin juga menyampaikan pengumuman di WA grup kelas, membuat atau menyampaikan format flyer undangan sesi per sesi, menyunting dokumen tag di berita acara, image dan videonya gitu untuk dipublish, menyuntingnya di sini pengolah grafik, publikasi populernya entah di mana nanti ruangnya, bisa jadi ruang Unimed, bisa jadi di YouTube-nya gitu loh. Yang terakhir target sih minimal kita bisa bikin buku panduan Bapak Ibu. Kami semua misalnya 10-15 orang kita bikin buku. Satu orang menyumbang 20 halaman, 15 halaman jadi buku. Sesuai konten nanti yang tertarik yang kita bisa bikin. Itu ada nanti diolah di publishernya, di PR dan publishing timnya gitu. Setelah malam ini kita diskusi, rencananya berikutnya pengen sih Prof Pendi, halo Prof Pendi. Prof Pendi, Pak Alis boleh. Kumaha? Pak Pendi. Oh, udah ngantuk-ngantuk ini mulai. Aduh, sampai habis badminton ya. Gini Pak Alis, pengen sih dia dibantu. Kita bisa audiensi dengan pimpinan fakultas. Pak Alis yang bisa komunikasi, saya yang bisa konten gitu loh. Bantu dengan audiensi pimpinan sehingga ini menjadi formal, walaupun kita punya inisiatif mandiri tapi menjadi formal. Jadi dibantu, mudah-mudahan besok Pak Alis bisa bantu saya menemui pimpinan fakultas, mungkin ke BD1 atau akhirnya ke sana. Bisa bantu Pak Alis kira-kira? Pak Dekan ya, dari pimpinan fakultas Pak Dekan. Karena ke BD1 ke Pak Dekan. Betul, BD1 ke Pak Dekan itu kan. Gitu. Misalnya sama-sama dengan BD1 gitu. Pak Prof. Ya. Kita bawa konsepnya apa? Betul. Sebenarnya. Ini kan dengan cara sekarang udah nyampaikan, lumayan Pak Alis bisa ngikuti. Nanti saya siapkan juga flyernya dan tujuan apa. Tujuannya siapa, pesertanya. Maksud saya peserta sudah sekian loh Prof, 50 gitu kan dari sini. Ini yang mau berbagi Prof, tujuannya ini, luarannya ini, waktunya ini, saya siapkan Pak Alis gitu. Iya, betul. Betul. Saya beri situ. Nama acara apa, bentuknya gimana, pesertanya siapa yang udah daftar, kapan waktunya gitu kan, luaran apa yang diberikan gitu. Sudah saya siapkan gitu, untuk disampaikan. Nanti Pak Alis yang menyampaikan saja ya. Saya siapa Alis jadi Pak Sarwa yang ngomong, saya mengiyakan. Oh ya. Betul. Gitu Prof. Oke, lanjut. Oke, setuju. Harus besok kayaknya karena Selasa harus kita eksekusi. Gitu. Oke. Makasih. Sediaannya Pak Alis, kesediaannya mudah-mudahan besok. Ada. Tapi nggak ada. Pak Alisnya kasihan. Baru jam 9 Pak Alis. Tadi kita mulai jam 8 lebih juga, baru 1 jam Pak Alis, belum ada. Oke. Ada pertanyaan nggak ada? Kalau nggak ada, saya ingin buka bagaimana sekarang membagi definitif jadwal. Pak Sapri, Excel di pendaftaran state-nya kalaulah miskomunikasi tentang kesediaan yang mungkin ada di antara kita, salah ngeklik tentang kesediaan, nggak masalah. Hari ini ditodong atau akhirnya
belum bersedia nggak masalah, tapi saya pengen bersedia. Oke, ini narsum. Oke, belum saya sortir. Yang berbagi ya, yang berbagi bentar. Yang berbagi saja. Yang iya, oke. Oke, saya ingin Pak Sapri. Materi apa kira-kira ini yang bisa dibagi Pak Sapri? Oke, Pak Sapri, kira-kira di materi yang mana? Ini maksudnya materi Narasumber nanti kalau saya tadi 1 dan 2 Yang aplikasinya. ini yang langsung di ini belum nampak. Saya belum nampak. Bapak ngisi. Oke, silakan Pak. Oke, langsung diisi. Oke, diisi di narasumber 1 2. Siapa namanya? Yang 1. Tulis semuanya ya Pak ya? Oke, ya nggak apa-apa. Tulis aja semuanya. Sesuai tadi. 1 Bu Erna ya. Gunawan. Sesuai dengan urutan Tadi ya. ini. Ingat ya. Oke. 2 Bu Kristi. Bu Kristi, Bu Erna ya. Bu Erna. Ya, oke. Oke, Erna. Erni Rukmana Pak. Erni Rukmana. Oke, Erni. Oh, Erni bukan Erna, Bu Erni Rukmana. Oke, silahkan. Sama tadi ada Pak Binsar juga siap di Sipda kalau nggak salah. Besok kita koordinasi lagi, kita isi lagi. Sementara ya sama-sama tadi sama Sapri. Oke, Risti, Bu R. Oke, Bu R. Nah, pakai Vicon-nya, yang Vicon yang Ya. pakai Bu Blaten. Oke. Bu Erni Oke. pakai ya. Oke, cukup dulu. Oke. Kemudian pengembangan konten tadi Bu Erni juga. Erni. Pak Sapri di sini kan pakai PPT, nanti pakai Bandicam ya. Udah mahir Bandicam kan Pak Sapri? Belum begitu Pak, nanti dicoba lagi. Oke, nanti dengan saya kita kolaborasi. Maksud saya materialnya. Materialnya udah banyak, material draftnya. Oke. Iya Pak. Oke. Silakan tulis aja, jangan saya maksud saya. Pak Sapri, oke. Sarwa juga boleh di situ. Saya merekam, saya pakai Canva, pakai Bandicam, pakai Animaker, saya mungkin gitu. Pakai. Ada yang punya Photon, saya yang ada mahir. Animaker Photon ada yang mahir? Henry mungkin bisa Pak. Itu dia nanti tadi ya, yang pakai Photon, oke, animasi. Saya bisa Animaker, Canva, Bandicam, video. Apalagi yang video populer lagi itu Camtasia, tapi jangan saya semua. Oke, gitu kira-kira. Cukup. Di bawah untuk instrumen. Bu Esi tadi pakai Quizzes. Bu Esi masih on, Bu Esi? Oke, Hadir Pak Sarwa, masih. Iya, Ibu di 3 ya, instrumen ya, Quizzes. Silakan ya. Oke. Ya. Esi Emilia di 3 di materi tetap Bapak pertemuan ketiga tentang evaluasi dan penilaian Quizzes. Oke. Siapa lagi ya? Yang Google Form yang mahir. Di bawah kedekatan itu saya dengan siapa yang bisa pandai slide di sini? Saya di 4 ya, pertemuan 4 saya. Fokus saya. Engagement yang ada yang pandai yang lain Mentimeter, Pak? Mentimeter sih. Belum. Slido. Yang populer itu Slido yang populer untuk Mentimeter. Untuk quiz dan game gitu, yang seru-seruan gitu. Tapi yang seru-seruan untuk yang anak dewasa lah. Ada yang pandai? Oke. Belum ya? Untuk Mentimeter. Oke, di bawah Propendi sama Sarwa di bawah. Paling bawah. Pedagogi. Propendi, Effendi sama Sarwa. Sarwa flip classroom-nya. Itu tentatifnya. Nanti Sarwanya banyak makan, saya edit lah. Sarwa itu di 2 saja. Oke. Pak, izin bertanya boleh Pak? Iya, silakan sambil interaktif Bu Erni ya. Iya, ya saya Risti Pak, jangan ketukar dengan Erni Pak. Suaranya oke, Iya tadi Pak. ketukar loh Pak.
Iya betul. Begini Risti. Pak, iya, untuk lebih ke cakupan materinya ya Pak, saya Oke, silakan. kan Sipda ini kan luas gitu ya Pak, maksud Betul. saya. Nah ini nanti untuk instrumen evaluasi juga sebetulnya di Sipda pun bisa kita maksimalkan gitu Pak. Betul. Nah maksudnya nanti supaya tidak tumpang tindih apa yang saya sampaikan dengan yang materi yang lain. Nah nanti batasan-batasan Oke. apa sajanya itu gimana Pak pembagiannya? Misalkan seperti tadi instrumen evaluasi itu sebetulnya kita kalau mau di Sipda pun bisa gitu kan yang Oke. materinya itu. Nah, apakah itu nanti saya sampaikan di pengelolaan kelas atau itu untuk nanti materi di instrumen evaluasi gitu kan? Seperti itu Pak. Kontennya kita pengelolaan kelas. Artinya bagaimana kita ngelola kelas by Google Classroom, by apa tadi Sipda gitu kan. Jadi utamanya itu. Jadi evaluasinya hanya dikenalkan fitur-fiturnya itu. Ini fitur-fitur utama gitu kan. Ada bagian fitur untuk video, ada fitur di Sipda ya, ada fitur untuk evaluasi. Tapi jangan ke konten itunya. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana sih mengefektifkan Sipda sehingga orang bisa menggunakannya yang prinsip dulu, yang prinsip fitur utama dulu gitu. Kemudian tip dan triknya yang pokok yang harus kita sering akses, yang sering kita update isinya. Kira-kira itu Bu. Paham kira-kira Bu? Kira-kira. Iya, jadi kalau misalkan kita ada 6 tugas gitu misalkan ya. Ya, betul. Nah, untuk tugas ini cocoknya tuh menggunakan fitur di Sipda yang ini gitu. Betul, untuk tugas gitu. Nah, seperti Tugas itu di mungkin sini. ya, Pak. Betul, materi Iya. di sini, diskusi di sini, evaluasi di sini, kuis di sini, kayak gitu. Dikon Iya. untuk katakan sertifikat draft salah satu. Yang tentu ada padekan legalitas yang terdekat. Apa Pak Alis bersedia ya Pak Alis di sebelah kiri mentanggung jawab kegiatan Pak Alis? Dan jangan-jangan nggak punya tab gitu kira-kira. Udah Pak Tika udah benar sama Pak Sarwan. Nanti tapi kita minta apa? Kolonun dulu. Nah itu besok itu tujuannya ini ya Prof ya. Pak Alis ya, betul ya? Izin. Mohon izin. Nah itu mohon izin Indra. Itulah tujuannya mohon izin ini. Gitu. Untuk kita, untuk peserta dan untuk kita, untuk narasumber juga. Gitu. Ya, dan yang berikutnya lagi bahwa pengen sih kita nanti jadi ini cover buku draft dengan judul ya, sementara tentatif banget judulnya. Ini buku entah panduan implementasi flip class dalam praktik blended learning atau apa nanti judulnya. Kita punya buku dengan menyumbang dari materi yang kita sajikan di kelas, kemasannya nanti kita rekap, kita layout, kita edit menjadi sebuah buku untuk dipublikasi. Itu targetnya kalau memungkinkan dari bahan yang kita ada. Gimana kira-kira kalau ini Ibu tertarik nggak kira-kira? Bagus. Cocok. Nah, Ya, nanti ini. itu. Propendi lah yang paham betul itu. Iya. Artinya kan ini menjadi panduan dari semua kita punya kan gitu ya. Iya, dari pengalaman kita Prof. Gitu. Gini Kalau pengennya ya. misalnya ada 10 nanti ada penulisnya kan. Kita punya moto sama-sama ya, bahwa kalau Propendi mudah-mudahan bisa berkenan juga. Yang susah jadi mudah, yang sudah bisa bersedekah atau berbagi. Itu moto kita. Sebuah komitmen yang saya selalu berulang di setiap sesi berbagi. Kemudian mari tos sama-sama bisa nggak ya tosnya. Saya akan buka ke Meet-nya. Kita di kamera, silahkan open kamera biar direkod oleh Pak Sapri. Ingin tos bentuk secara fisik, bagaimana komitmen kita direkam secara audio. Nah, saya akan close presentasi saya. Atau nggak perlu ya? Halo, 10 orang masih. Oke, saya akan layar saya bagikan dengan boleh kita tos secara seremoni bahwa kita bersedia di depan. Gitu, ini engagement gitu bentuknya begitu. Boleh tos kita maju ke depan, tangannya tumpuk dengan diri sendiri bahwa kita komit begitu, boleh direkod.
Oke. Oke, 1 2 kita siap berbagi. Mari tos kan. Ayo ya. Yes. Yes gitu. Oke.